tentang masalah cengkeh. Abu Hanifah. Mazhab Hanafi kan masuk tuh bab zakat, bahas tawabil rempah-rempah, ada masalah cengkeh, ada masalah pala. Kemudian beliau tegaskan ini cengkeh ini laisa minal Arab. Bukan dari bangsa Arab dia tumbuh ini. Dari Ajam. di luar Arab. Cengkeh yang apa zaman dulu ya di sini sudah. Itu orang-orang Portugal. Cengkeh apa kan? Saya Tertua di dunia itu. orang ambil itu cengkeh bawa ke sana kan terlalu jauh dari Portugal ke Maluku Utara. Dan cari solusi bagaimana biar dekat-dekat nih. Sudah ambil DP sampel tanah yang ada di Ternate. Don cari tanah yang persis sama dengan yang di Ternate dong keliling Eropa terdapat. Dapat di Madagaskar, Afrika. Oh, Madagaskar sama. Oh, sudah. Tuh ambil bibit di sini tanam di situ, biar agak dekat lah. Ternyata ditanam, tunggu kan lama itu. Tumbuh panen hasilnya beda. Kualitasnya di sini tetap lebih bagus. Saya bilang di sana kurang barokah saja. Itu dan sini barokah. Itu di situ Saya tanahnya sama, cuma berkahnya beda. Madagaskar orang. kalau di sini didoakan terus. Saya Doakan terus. orang-orang soleh. Abu Hanifah wajib keluar ya, itu zakatnya. Zakat cengkeh, zakat pala. Kalau menurut Syafi'i kan cuman Anggur sama kurma. Mazhab Syafi'i yang ya atur. azuru itu hanya anggur dan kurma yang wajib keluar zakat. Tapi kalau diperdagangkan dia masuk tijarah. Ya. Dia masuk zakat Perdagangan kalau jual belikan gitu. Tapi kalau mazhab Hanafi cengkeh pala masuk zakat khusus. Saya punya kitabnya tuh. Mazhab Syafi'i terakhir ini. Tapi kalau jual beli dia masuk di tijarah dia. Tijarah. Kayak ini tambang. Tambang kan yang keluar zakatul ma'adin. Itu hanya tambang emas, tambang perak. Kalau Nikel terada. Biji besi terada. dia masuk di tijarah. Tijarah, kalau jual belinya tijarah. Sudah dagang lagi ya. Ya, kenari pakai yang gitu deh. Kalau jual beli dia mahal lagi kenari itu. Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i bahas buah jamblang. Sini jambulang. Beliau bilang itu penangkal wabah. Saya heran juga tuh. Setahu saya di Jazirah Arab sana terada tuh jamblang-jamblang itu. Mungkin lewat itu jalur perdagangan zaman dulu kan. Saya perdagangan. Jambulang tuh Banafsaji. Masih ada? Banyak. Di atas di yang tulir itu Mas. Warna ungu. Saya. Oh, berarti harus ada topik khusus, judul khusus tentang Jambulang. Ya, dilestarikan lagi. Dia khas di sini kan? Ya ada jambulang gitu. Cuma di Ternate kan, di luar juga ada. Asia Tenggara ada banyak saya. Cuma di Jazirah Arab ini yang dipertanyakan, karena tumbuh pohon-pohon begitu kan daerah-daerah seperti ini tropis begini. Jambulang di dia hidup di mana dia bisa itu pertanian itu. Oh bisa semua, termasuk Jazirah Arab bisa tuh. Ya. Allah alam tanah kering. Australia saja itu. Dong cerita ada yang dari Australia cerita ke saya. DP tanah itu tersubur, tanam apapun mati. Jadi kalau dong mau tanam, dong ada beli tanah khusus. Bayangkan tuh. Datangkan tanah, bayar lagi. Ini tuh dikasih nikmat ini. Tanam apapun tumbuh.
Kayaknya dulu ulama dari Suriah datang ke Indonesia. Dia lihat Indonesia itu, dia bilang hadhihi qit'atun minal jannah. Ini negeri potongan surga ini. Semua ada di situ. Yang tumbuh pisang ada, kelapa ada. Dulu waktu saya di Hadramaut itu pengen makan ini apa rendang. Kebetulan kenal sama bin Syahab Palembang. Dia punya istri Padang lagi. Wah, cuma ini tiap hari tuh langsung makan roti Prancis kan. Sekali-sekali pengen makan rendang boleh. Oh nanti yang saya bilang saya punya istri. Nah, sudah Bin, SD lapor. Bib, tapi tunggu 1 bulan ya. Siap. Sini terada santang nih. 1 bulan tamang mau datang itu dia bawa, nanti saya pasang santang. Masya Allah, tunggu rendang tuh 1 bulan. Gara-gara santang. Kalapa kan datang 1 bulan itu panggil. Itu rendang paling enak yang pernah saya makan tuh di situ. Asli Padang. Asli Padang. Jadi kemudian itu kelapa belum terjual di sana. Allah alam itu. Tapi tertumbuh di sana. Dong pasang ya? Ada. Iya, ada. 1 bulan saya tunggu. Tunggu kiriman dulu. Tapi itu jam pulang tuh mesti Saya di ada tuh. Ada pernah bahas di kesukaan. Ada Mas. Cek. Kalau kalapa di Irak ada. Iya. Irak ada kalapa. Kayaknya ada ulama namanya anak kelapa, Ibnu Zauzi. Karena mereka Zauzi itu kelapa artinya. Karena beliau punya kebun kelapa tuh banyak. Hanya juluki dengan julukan Ibnu Zauzi Al-Baghdadi. Lahir tahun 510, wafat 597 Hijriah. Ada Ibnu Zauziyah. iya ada Ibnu Jauzi. Itu beda. Oh, Kalau Ibnu Zauziyah Al-Qayyum, muridnya Ibnu Taimiyah. Itu lahir tahun 691. Wafat 751 Hijriah. Kalau Ibnu Zauzi Al-Baghdadi, lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. lama juga. Yang satunya di Irak nih, yang Ibnu Zauzi Al-Baghdadi, Baghdad. Baghdad. Yang satunya di Suriah. Ibnu Zauzi Al-Qayyim. Iya. Saya. Nama Ibnu Zauzi ulama tersalah ada 5 orang. Nah, itu. Iya. Kalau itu salah satu tahun ya. Ada Sibtu Zauzi, cucunya Ibnu Zauzi ulama juga, namanya Sibtu Zauzi. Tapi beliau mengkritik Imam Ghazali banyak. Ibnu Zauzi Al-Baghdadi. Karena mentakhris kitab Ihya itu. Minhajul Qasidin nama kitabnya. Jadi beliau bilang Al-Imam Ghazali ini di dalam kitab Ihya mengambil hadis, main ambil saja, tidak seleksi. Seperti tukang kayu bakar yang pergi ke hutan cari kayu bakar tengah malam, tidak ada lampu, tidak ada penerang, sehingga kayu yang ada diambil. Itu maksudnya sindiran untuk Imam Ghazali. Ulama berikut muncul Al-Iraqi, yang dimana Ibnu Zauzi Al-Baghdadi mengatakan ini hadis yang di Ihya la asla lahu, gak ada asal nih yang ini. Lam ajid, saya tidak temukan referensinya dari mana nih. Al-Iraqi muncul bilang ada nih referensinya nih. Tapi masih banyak juga la aslalahu, gak ada asal nih, gak ada asal. Gitu. Ulama terakhir namanya Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, menulis kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, mensyarahi kitab Ihya plus ditakhrij. Kemudian yang tidak ada asal, yang dulu ulama bilang tidak ada asal, beliau bilang ada asalnya kitab ini. Berarti Imam Ghazali punya keilmuan tuh melampaui zamannya. Zaman itu kan kitab terbatas. Yang hidup di zamannya Ibnu Zauzi Al-Baghdadi, kitab masih sulit. Buku-buku masih sulit didapat, sehingga referensi yang mereka miliki tidak terlalu banyak. Jadi mereka bilang tidak ditemukan. Iya, tapi masih bagus bilang la asla lahu kan, tidak ada asal. Ini zaman sekarang lebih parah, ini palsu nih. Padahal tidak ada asal itu bukan berarti palsu. Penelitinya belum tahu nih referensinya di mana, makanya la asla lahu. Sekarang istilah ini sudah berubah makna. Jadi la asla lahu itu palsu.
tidak dipahami. Iya. Said Muhammad Murtada Zabidi, alim, ahli hadis, sufi, muhaddis. Nah, beliau teliti ini yang tidak ada asal, ternyata ada asalnya nih, begini. Jadi Imam Ghazali, karena kitabnya sudah lengkap di zaman itu, apalagi ada di Mesir waktu itu. Al-Azhar punya perpustakaan yang sangat banyak. Jadi yang tidak ada asal di tahun abad ke-5 Hijriah, abad ke-6-7 Hijriah, mereka katakan tidak ada asal hadis-hadis itu dikumpulkan oleh Said Muhammad Murtada Zabidi. Hampir yang dikatakan tidak ada asal semuanya ada asal. Berarti luar biasa. Imam Ghazali luar biasa. Az-Zahabi puji. Padahal Az-Zahabi ini tidak sepaham dengan Imam Ghazali dalam masalah akidah. Tapi ketika membahas biografi Imam Ghazali, beliau bersikap insaf, objektif. Ini keajaiban manusia ini, kata dia bilang itu. Uzubatuz zaman, keajaiban zaman. Ada manusia yang namanya Imam Ghazali. Cuma kalau bahas Abu Hasan Al-Asy'ari, setengah hati. Karena beliau kan muridnya Ibnu Taimiyah Az-Zahabi. Jadi dibahasnya berapa lembar saja, baru saya pernah baca tuh kayak kurang sekali. Ulama Taqiyuddin As-Subki dan Tajuddin As-Subki marah. Dia bilang kalau kamu punya imam kau bahas sampai berapa puluh lembar. Oh, ini sedikit. Kami punya imam hanya 1 lembar. Sedikit itu dia setengah hati. Padahal kalau mau ditulis semua kitab itu tidak cukup membahas imam kami. Ulama dulu begitu. Tapi lewat kitab. Nah, makanya Taqiyuddin As-Subki kontras sekali dengan Az-Zahabi dan Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Hajar masih menempatkan posisi di tengah, gitu. Ibnu Taimiyah ini agak ke mengambang dalam hal. Ibnu Taimiyah ini penilaian ulama ada tiga penilaian. Ada yang mengangkat setinggi-tingginya. Syekhul Islam seperti Al-Mizi, itu muridnya Syekhul Islam, disebut pertama kali dari Al-Mizi. Ulama kedua enggak menyimpang. Ya. Menyimpang. Ulama ketiga netral, tidak terlalu mengangkat juga tidak menjatuhkan. Seperti Ibnu Hajar Asqalani itu tengah-tengah. Itu. Kalau saya pribadi banyak kitab-kitabnya dirubah-rubah. Karena satu kitab ini berbeda, kitab ini berbeda. Saya baca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu campur di situ. Ada tafwidnya di situ. Ada mujasimanya di situ. Gitu. Masalah sampai pahala baca istighfar, baca tasbih, baca ini ditanyakan ke Ibnu Taimiyah, bilang itu beri manfaat kepada orang meninggal di kitab Majmu' Fatawa. Tuh. Tapi di forum yang lain, orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak sampai. Dibuat kitab-kitab tuh. Ya, itu dia. Itu Sering gitu. Itu yang dibuat kitab. dia selalu Iya. Jadi termasuk orang yang dieksploitasi, Iya. dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Jadi akhirnya Ibnu Taimiyah itu sepakat apa ya semua dia nggak ada. Padahal sisi keilmuannya memang sangat alim. Beliau ini hafal bukan Al-Quran saja, kitab-kitab Taurat, Injil juga. Bisa bahasa Ibrani juga. Itu. Alim. Ada ungkapan ulama bilang beliau ini lautan ilmu. Cuma di lautan ilmu itu ada bangkai-bangkai gitu. Ada bangkai yang mengapung di beberapa tempat. Gitu. Ada yang bilang wadahnya itu kepenuhan. Tak buang. Ya, orang kalau terlalu cerdas, terlalu pintar, jadi keblinger. Itu. Ada yang kasih ungkapan begitu? Ada yang bilang gila kan? Hah? Ada yang memang itu. Iya. Orang Syiah itu selalu pakai referensi Ibnu Taimiyah. Menyerang balik. Oh, serang hujatun alai. Jadi ada beberapa yang
cenderung ini Taimiyah bilang begini. Kita yang nggak pernah baca ya susah menangkap sekarang. Biasa kelompok Salafiyah itu paling iya. Salafi yang Akhirnya dia abit-abit. iya. Nah, itu ngambil banyak dari beliau. Kitab yang mungkin yang menyimpang itu. Iya. Tapi kita punya ulama yang lainnya ahli sunnah banyak yang menyanjung juga. Kayak Abul Hasan An-Nadwi di India, itu sanjung luar biasa itu. Nah, ada Ahbash Abdullah Al-Harari yang membuat organisasi Ahbash, ya itu ahli sunnah sama seperti kita, akidahnya sama, figinya sama, tasawuf juga suka kepada tasawuf, cuma versi ekstrimnya. Jadi Ibnu Taimiyah itu dikafirkan sampai keluar fatwa man lam yukaffir Ibnu Taimiyah fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah dia juga kafir. Jadi kalau ya, maka kita juga kena imbas. Kita punya ulama kan tidak mengkafirkan siapapun. Palingan dikatakan menyimpang ini, ini diluruskan gitu. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab Mafahim itu kan sebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikritik habis-habisan nama Ahbash. Bagaimana Syekhul Islam orang kafir? Itu. Kita gak berani. Apa itu kita salah nggak baca buku? Jadi buku yang dikarang tapi kan sering kan dari ulama-ulama Syiah itu. Jadi saya lihat buku-bukunya kok ya sudah jelas ulamanya kita nggak kenal. Kemudian tapi tulisannya ini mengangkat dari para ulama, ada dari ahlu sunnah. Jadi ini ada tulisannya, kita juga nggak baca, jadi akhirnya nggak bisa. Di situ pentingnya guru. Kalau orang awam belum mampu membedakan. Harus diketahui kitab-kitab itu ada yang dilarang, walaupun kitab itu akidahnya kita. Walaupun itu kitab yang memang digunakan oleh ulama-ulama kita, bukan yang kelompok di luar. Yang ahli sunnah punya ada kitab-kitab yang dilarang. Kalau yang kelompok yang di luar, ada kitab yang dipalsukan. Kitab referensi utama kita tapi dipalsukan. Seperti Al-Ibanah an Usuli Diyanah Abu Hasan. Itu Imam Sofadi bilang sudah dipalsukan sejak abad ke-5. Kitab Al-Adhkar banyak sudah dihapus. Misalnya bab ziarati gubrin Nabi. Itu aslinya itu. Bab ziarah ke kuburan Nabi Muhammad. Itu dari dulu Imam Nawawi tulis bab itu. Sekarang sudah berubah. Kalau cetakan di kelompok tertentu itu diganti bab ziarati Masjid Nabi. Kemudian bab tawasul di situ kan ada tuh. Dihapus. Dihapus tuh itu. Di tafsir Ibnu Katsir juga dihapus. Padahal ada di situ. Nah, di sini tugasnya guru. Guru yang rajin meneliti. Dia harus punya dua kitab perbandingan. Cetakan yang A, cetakan B. Dia harus kerja keras. Dia tuh, ini bisa beda. Dan kita harus langsung jangan percaya, tapi jangan percaya. Gitu, iya. Ya, ada kitab-kitab yang dilarang, misalnya di Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Kitab Akidah As-Sanusiyah Imam As-Sanusi, Ahli Sunnah wal Jamaah beliau. Cuma akidahnya ini levelnya terlalu tinggi karena dipadukan juga dengan falsafah. Dilarang kita membaca buku itu. Padahal satu manhaj. Ada juga kitab fikih yang dilarang. Kalau yang kontemporer itu Said Sabiq, Al-Azhar, Al-Azhar. Tapi tidak layak orang awam baca buku itu. Kenapa? Nanti mengajarkan kita tidak bermadhab. Karena di situ tidak ada yang namanya madhab-madhab. Disuruh seleksi secara mandiri itu. Iya langsung. Al-Quran wa Sunnah. Makanya kitab ini Salafi suka. Karena Salafi kalau cocok dengan orang, suka. Walaupun dia beda manhaj. Gitu. Al-Mizanul Kubra, Syekh Abdul Wahab Sya'rani juga ahli sunnah Syafi'i. Tapi orang awam nggak boleh baca. Dan itu beliau sudah bilang di awal, ini kitab saya khususkan kepada ulama-ulama besar.
karena di situ tidak bermadhab. Beliau secara mazhab Syafi'i, tapi di situ beliau posisikan netral. Oh, ini yang kuat mazhab Hanafi. Akhirnya kita ketika baca, Kita bilang, oh ini campur dengan Hanafi, ini campur gitu. Kitab sejarah juga ada yang dilarang. Jadi beberapa kitab tasawuf, misalnya tasawuf falsafi dilarang. Insanul Kamil, Syekh Abdul Karim Al-Jili dilarang. Tasawuf falsafi gak cocok untuk orang awam. Ada kitab juga Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari, kitab beliau itu Mutiara Tauhid sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab itu kalau dibaca, diamalkan, masjid kosong. Karena apa? Kalau kita sholat belum menyatu ruh kita dengan Allah, yang kita sembah itu berhala, bukan Allah. Jadi orang yang sholat itu bikin dosa menyembah berhala, dosa syirik. Maka orang yang sholat bilang, daripada bikin dosa syirik, mendingan tak usah sholat. Padahal ini pembahasan hakikat ma'rifat. Dia rasa, zauq, bukan ilmu dia. kan memang perlu ada satu ini biar bisa kasih keluar kitab ini. Insya Allah ke depan. Larang lah. Iya. Belum itu. Jadi biar orang kalau baca dia udah tahu ini ringkasan. kalau boleh baca. Ibnu Arabi juga gitu. Saya insya Allah tuh. Jadi kalau hal yang Mungkin sepele tarik-tarikan kampung pakai di situ kan? Kebanyakan di situ tasawuf falsafi. iya. Lagi Maluku Utara banyak. Iya. Buat penelitian sebenarnya. Maluku Utara. Kayak itu kalau yang sudah jelas itu sering itu dilarang baca Injil, baca kenapa kalau jadi kalau di dialog tuh dia baca Quran tafsir saja belum pernah hatam baca tafsir kok baca itu buat apa ini aja sudah itu langsung ditegur sama guru. Tapi kalau kayak begini kalau orang pernah Nah ini dan ini bukunya dijual bebas nih. bisa aja untuk menjerumuskan juga bisa. Biasanya kalau yang rajin baca, saya temukan beberapa orang mereka salah baca buku. Tasawuf falsafi ini paling cepat buat orang jadi gila. Al-Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi juga masuk di situ. Gitu. Nah, tadi karena bahan bacaannya itu. Iya. Nah, sifatnya teori. Gitu. Nah, jadi Imam Ghazali di kitab Ayyuhal Walad itu ada buat satu analogi. Bagaimana sih pemahaman ma'rifat itu? Beliau katakan man dzak ya'rif. Yang rasa bisa paham ma'rifat. Nah, ada orang dari lahir tidak pernah makan gula. Ini analoginya Imam Al-Ghazali. Gula dia tidak pernah makan. Tahu-tahu ada seseorang makan gula di hadapan dia. Itu apa? Gula. Saya seumur hidup belum pernah makan tuh gula. Rasanya bagaimana? Manis. Ketika dikatakan manis, dia tidak paham karena tidak pernah rasa. Muncul pertanyaan kedua, manis itu bagaimana sih dia terasa? Nah, Kita nggak bisa jelaskan. Ya manis. Bagaimana rasanya? Manis. Bagaimana kau bisa tahu itu manis? Kamu harus rasa. Nah, artinya orang ketika sudah ma'rifat, dia yang paham rasa. Gak bisa dijelaskan, gak bisa diteorikan, gak bisa diilmiahkan, gak bisa dibukukan. Gitu. Itu analoginya Imam Ghazali begitu. Ya, jadi kita sibuknya dua, syariat sama akhlak saja. Kita di hari kiamat gak ditanya, karena sudah ma'rifat. Karena sudah hakikat. Itu bonus kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Gitu. Tapi yang ditanya syariat kita, sholat bagaimana, akhlak bagaimana, baik tidak? Awalu syai'in yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama yang dihitung oleh Allah hari kiamat sholat. Itu yang wajib. Saya bicara begini karena zaman sekarang kan di YouTube sudah bebas kan? Ilmu-ilmu ini juga sudah ada kontennya. Kontennya sudah ada di YouTube. Cuma tidak perlu sebut namanya siapa. Tapi saya kenal orangnya itu. Kenal. Itu. Nah, ini bahayanya zaman sekarang dengan kebebasan ini media juga. Orang kadang-kadang sulit memilih.
Dan itu penyakit. Kalau sudah masuk di situ, saya pengalaman pribadi ada salah satu orang di Ternate sudah. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Itu hampir-hampir sudah ke situ. Kebicara, belum paham. Melamun terus. Penasaran saya coba. Anda baca buku apa? Disebutkan dulunya. Oh pantas. Saya bilang untung cepat. 2-3 tahun lagi habis sudah. Saya langsung suruh jangan baca yang ini, jangan baca yang ini, jangan baca yang ini. Alhamdulillah sekarang baik, normal. Itu. Saya ingat ada satu juga di Ternate, Kepala Jawa, pernah keluar kamar. Banyak di luar, banyak di. Iya, ternyata ini mungkin ini kali. Itu sudah. Kau bilang apa? Saya. Punya semangat cuma kan salah ini kan. Makanya ulama bilang man kana syekhuhu kitaba fa khatu aktsaru min sawabi. Siapa yang gurunya hanya buku saja, salahnya lebih banyak dari benar. Gak ada yang bimbing dia. Kalau kita kan dikasih bimbingan, hatam kitab ini, nanti kitab ini, hatam kitab ini, kitab ini. Ini jangan dulu nih. Itu kan perannya guru. Dia tahu kita punya kadarnya sampai di mana, baca di situ. Sampai hari ini saya begitu. Saya sering tanya lewat WA, ini kitab ini bagaimana? Oh jangan, ini begini. Oh, ini bagaimana? Oh jangan sudah ini. Tapi yang tidak punya guru kan dia main ambil saja. Baca. Yang saya kaget tuh dia baca kitab Ibnu Arabi, Imam Ghazali punya yang kitab tasawuf falsafinya. Yang biasanya orang sudah jadi kiai besar baru mulai baca kitab itu. Ini awal belajar sudah baca buku itu. Itu. Iya. Dia kasih putus karena mampu kan? Karena mampu. Saya. Lebih baik ikut saja. Terus usah baca ikut dulu guru. Kayaknya dia bilang tiba di salaf. Iya. SD ambil yang ilmu doktor kan? Yang menarik tadi lihat tumit saja tuh bisa hafalan hilang. Pada tumit batas itu kan masih. Saya itu dong. Sekarang supah dengan Pahat apa? iya. Ternyata hasil penelitian itu kerusakan otak karena pornografi itu lebih parah daripada kerusakan otak karena narkoba. Ternyata itu kan tadi Itu pengaruh kan, betul. Hafalan terganggu ya. Pandang ini betisnya perempuan atau tumitnya perempuan ganggu hafalan. Otak berarti. Bagaimana kalau orang lihat Iya. pornografi, ternyata hasil penelitian yang sekarang tuh dia bisa bikin kerusakan otak. Iya. Makanya pantas orang-orang yang sering nonton Iya. porno, film porno tuh pikirannya sudah dari kurang Nambah hafal mesu. masuk. Jadi aku masuk. Baru kadang-kadang salah paham, berpikir pornografi itu kalau semua nikah halal. Dia selamanya haram dia. Terada dia jadi halal. Bahkan ada satu sufi bilang, kalau kita lihat auratnya orang muslim, orang Islam, itu nanti harus minta maaf ke dia. Minta maaf ke dia bahwa saya tobat karena pernah lihat kau punya aurat. Begitu. Ada fatwa kayak begitu. Iya. Iya, karena sesuatu yang memang ditutupi, yang sangat pribadi itu, kita lihat tanpa izin. Yang boleh hanya suami. Tapi itu tetap bisa ke jalan. Ada di rumah saja. Iya. Ini yang telanjang-telanjang iya. Cuma yang jadi masalah sekarang ini pornografi masih seperti di kamar, di HP. Jadi ketika buka itu ada iklan-iklan, ada itu loh. Makanya di Al-Quran kan jaga mata tuh ya. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim, ya. Katakan kepada orang beriman, jagalah pandangan mata kalian. Dulu Habib Kuncung cerita dulu, Habib Kuncung. Kalibata ya. Waktu ada konferensi ulama di zaman beliau kan wali madzhab. Tiba-tiba beliau masuk telanjang bulat. Semua ulama tutup mata. Tolong dong tutup. Pakai.
ulama satu bilang ini ada isyarat ini. Beliau bikin begini ada isyarat. Telanjang bulat, di tengah-tengah ulama yang hadir di dalam rumah. Nah, salah satu ulama kasih takwil. Dia paham nih isyarat ini, dia bilang apa? Ini maksudnya nanti anak turunan orang nanti ke depan, mereka akan lihat orang telanjang sampai dalam rumah mereka. Itu. Dan sekarang terbukti. Makanya Nabi bilang di hadis, nanti akan sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman menimpa umatku, itu ada fitnah besar di dalam rumah mereka semua. Fi buyutihim. Nah, ini makna fitnah besar di rumah-rumah mereka. Paling fitnah paling besar ya itu sekarang tuh. Media-media tuh, televisi, ini apalagi handphone. Jadi Imam Syafi'i bilang itu punya korelasi dengan ini ilmu ya. Ternyata sains. Ketika mereka lihat pornografi itu otaknya produksi ada satu hormon. Hormon itu apa namanya yang bikin rangsangan. Nah, ketika dia lagi lihat video yang sama, rangsangannya kurang, maka dia ingin cari yang lebih bugar, maka produksi hormon itu lebih besar lagi. Karena di istilah saya terima itu lebih besar, akhirnya itu berefek pada kerusakan otak. Makanya menjadi lupa, pelajaran tidak bisa masuk, menghafal susah. Luar biasa. Ancur tuh generasi. Betul. Anak-anak tuh super menyendiri. Baru anak-anak yang paling banyak pegang HP, anak kecil-kecil 2 tahun, 1 tahun itu pegang HP. Akibat COVID kemarin kan, Saya yang juga HP belajar. Ada bahasanya tuh dari Kementerian Kesehatan atau bahaya juga berarti itu. Udah harus ada topik tersendiri. Kalau di Tarim dong blokir itu semua. Iya. Di Hadramaut. jadi selama tuh tahu yang bikin rusak otak dan narkoba. Padahal ini lebih besar. Lebih parah. Kerusakan otak lebih parah. Allah. Fair sudah, bismillah.